Saudari D, berusia 21 tahun, pernah mengalami cedera pada saat melakukan perlombaan olahraga. Semenjak kejadian itu, klien selalu murung di dalam kamar dan tidak mau keluar. Dan semenjak cedera bahu, teman-temannya justru malah menjauhinya dan tidak mau berteman lagi, sehingga membuat kondisi klien semakin memburuk. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Hana Mumtahanatul Hasanah, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi D3 Keperawatan Bogor. Sebelumnya Mbak namanya siapa dan biasanya dipanggil apa? Nama saya Diva Amanda, biasanya dipanggil Diva, Kak. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Mbak bagaimana tidurnya semalam, apakah nyenyak atau ada gangguan? Baik, Kak. Tidur saya sejauh ini tidak ada gangguan, Kak. Baik Mbak, tujuan saya di sini adalah untuk berdiskusi tentang meningkatkan harga diri. Untuk waktunya 20 menit, apakah Mbak bersedia? Untuk tempatnya mau di sini atau di ruangan yang lainnya? Di sini saja, Kak. Nggak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, senyamannya Mbak saja ya. Baik Mbak, kita mulai saja ya. Sebelumnya, saya dengar katanya Mbak pernah mengalami kecelakaan saat perlombaan olahraga dan mengakibatkan cedera pada area bahu kanan. Iya, benar, Kak. Lalu, bagaimana Mbak perasaannya setelah mengalami kecelakaan tersebut? Saya sedih, Kak, karena kondisi saya yang tadinya sehat malah jadi seperti ini. Saya juga malu, Kak, untuk bertemu teman karena teman saya menjauhi saya juga, serta saya sering murung di dalam kamar. Baik Mbak, apakah Mbak mau seperti ini saja, selalu murung di dalam kamar, menarik diri dari kehidupan sosial? Mau sampai kapan Mbak seperti ini? Saya tidak tahu, Kak. Saya juga nggak tahu kenapa saya mau seperti ini terus. Saya sering menyalahkan diri saya karena gagal. Kenapa Mbak merasa gagal? Karena saya gagal, Kak, pas waktu perlombaan, udah mas saya mengalami cedera bahu, hidup saya jadi berantakan, Kak. Seharusnya Mbak terus menggali dan mendalami olahraga yang lain. Cedera bahu bukan akhir dari segalanya Mbak. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang sering Mbak lakukan selama di rumah ini? Saya biasanya merapikan tempat tidur, Kak. Selain merapihkan tempat tidur, apakah ada yang lain Mbak? Ada, Kak. Saya sering membaca novel, menggambar, kadang saya coba memasak juga. Wah, banyak juga ya Mbak kegiatan yang Mbak bisa lakukan. Apakah Mbak mau mencoba melakukan kegiatan yang tadi disebutkan? Kalau saya bantu Mbak, mau nggak? Mau, Kak. Baik Mbak, kita harus mencoba Mbak agar saya tahu Mbak bisa atau tidak, karena semuanya tergantung dari diri kita sendiri Mbak. Saya yakin Mbak bisa melakukannya. Yuk kita coba pelan-pelan agar otot-otot bahu Mbak juga tidak merasa kaku. Nah, Mbak, kalau kita mau merapikan tempat tidur, kita pindahkan dulu ya, Mbak, bantal dan selimutnya. Selanjutnya, pindahkan bantal gulingnya ya, Mbak. Lalu kemudian lipat selimutnya ya, Mbak. Selanjutnya kita rapihkan kasurnya ya Mbak. Jika sudah rapi tempat tidurnya, kita ambil lagi ya Mbak bantalnya. Lalu kemudian tata kembali bantalnya supaya rapi.
Wah, bagus dan rapih ya Mbak tempat tidurnya. Mbak dapat mengikuti langkah-langkahnya dengan benar. Mbak kira-kira apa manfaat setelah latihan merapikan tempat tidur? Tempat tidur saya jadi rapih dan bersih, Kak. Apakah Mbak merasa senang? Iya, Kak, saya senang bisa melakukannya. Baik Mbak, sudah selesai terkait pembahasan mengenai harga diri rendah situasional. Bagaimana perasaan Mbak setelah membereskan tempat tidur? Perasaan saya jadi lebih baik, Kak, dan saya juga merasa nyaman karena tempat tidur saya nyaman kalau dilihat dan tidak berantakan lagi. Mbak bisa sebutkan lagi langkah-langkah membersihkan tempat tidur yang Mbak dapatkan dari perbincangan kita tadi? Bisa, Kak. Tadi urutannya pertama merapikan tempat tidur, lalu pindahkan dulu bantal, dan lalu kemudian lipat selimutnya. Selanjutnya rapikan kasurnya. Jika sudah rapi, ambil kembali bantal dan selimut, lalu taruh kembali di atas kasur dengan rapi. Iya, bagus sekali penjelasan Mbak. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Mbak ya. Mau berapa kali Mbak melakukannya? 2 kali saja, Kak, ketika mau tidur dan setelah bangun tidur. Baik Kak, 2 kali saja ya melakukannya, bangun tidur dan setelah bangun tidur. Iya, Kak. Jika Mbak melakukannya tanpa diingatkan saya, Mbak beri tanda M. Tapi kalau Mbak melakukan kegiatan dibantu atau diingatkan saya, Mbak beri tanda B. Tapi kalau Mbak tidak melakukannya, Mbak beri tanda T. Apakah Mbak mengerti? Iya, Kak, mengerti. Baik Mbak, untuk diskusinya sudah selesai dan ini jadwal kegiatan hariannya. Minggu depan saya akan datang lagi untuk melatih kemampuan kegiatan Mbak yang keempat, yaitu menyapu. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Kak. Untuk waktunya seperti tadi ya Mbak, sekitar 20 menit. Dan untuk tempatnya apakah tidak keberatan jika di rumah Mbak lagi? Iya, Kak, tidak apa-apa di rumah saya saja. Terima kasih ya, Kak, atas bantuannya. Baik Mbak, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak.